Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa Podcast. Pada kesempatan yang baik ini, saya Setiorini akan menemani bincang-bincang sahabat pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu mengenal peran Kementerian Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat, perlu kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan masyarakat yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, serta adat istiadat. Dari keberagaman tersebut dibingkai dalam harmoni sosial yang indah. Sahabat, hari ini sudah hadir di sini narasumber kita yang luar biasa. Tamu spesial kita pada hari ini yaitu orang nomor 1 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Sudah hadir di sini Bapak Dr. Haji Ihsan Muhadi, SAG MSI, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ihsan kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Selalu Alhamdulillah. dan selalu gembira. Alhamdulillah ya Pak. Yang utama itu sehat dan bahagia ya Pak. Nggih. Sahabat, perlu kita tahu bahwa Bapak Ihsan ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Bapak, suatu kehormatan bagi kami Bapak Ihsan menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak menjalankan tugasnya. Kehormatan juga buat saya Bapak pribadi bahwa saya biasanya melihat Bapak Ihsan itu pada saat pembinaan Bapak di kantor Kementerian Agama, tapi saat ini bisa langsung bertatap muka, berbincang-bincang langsung dengan Bapak, ini suatu kebahagiaan Bapak buat saya. Pengalaman yang tidak terlupakan Bapak. Sama-sama. Kita ini kan menjadi bagian pelayan. Jadi saya itu kalau disebut kepala itu mengorganisir, tapi sesungguhnya pelayan bagi semua masyarakat termasuk warga madrasah. Siap Bapak. Baik pemirsa, baik Bapak, tadi seperti yang sudah dipaparkan Bapak bahwa Indonesia ini merupakan negara yang majemuk yang terdiri dari beragam budaya, suku, agama, adat istiadat. Terkait dengan agama Bapak, agama di Indonesia kita sudah tahu bahwa ada agama Islam, kemudian agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, serta Konghucu. Dari 6 agama ini setiap warga itu diberi kebebasan ya Bapak untuk memeluk agama serta kepercayaannya masing-masing. Namun Bapak, di dalam masyarakat ini sering terjadi aksi diskriminasi atau intoleran dalam umat beragama Bapak. Menanggapi hal tersebut, bagaimana peran dari Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia Bapak? Iya, baik sahabat Mansa Podcast ya, luar biasa pada kesempatan hari ini bisa bincang-bincang dengan Ibu Setiorini. Jadi memang negara kita itu luar biasa besarnya, dan ini menjadi bagian yang harus kita syukuri bahwa bangsa kita itu memiliki modal besar ya, beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam sosial, beraneka ragam keagamaan, itu menjadi modal besar dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Benar yang disampaikan hari ini tadi, ada sebenarnya tugas Kementerian Agama itu sangat luar biasa. Satu adalah bagaimana kita memberi layanan kehidupan beragama. Yang kedua, layanan terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Apa yang disampaikan Mbak Rini tadi dalam menjaga atau merawat kerukunan umat beragama itu sungguh bagian yang tidak mudah, dan ini harus selalu kita dorong, selalu kita dampingi kepada seluruh elemen masyarakat. Dan alhamdulillah kita ini punya beberapa organisasi-organisasi keagamaan yang kita bisa saling merangkul. Ada namanya ormas-ormas keagamaan, ada FKUB. Ini semua adalah peran dari kita semua untuk merawat kerukunan umat beragama. Berarti tidak hanya tugas dari Kementerian Agama ya Pak? Iya, semua elemen masyarakat itu semua ikut aktif ya Pak ya? Iya. Bahkan sekarang Bapak Menteri memberikan arahan bagaimana tokoh-tokoh umat beragama ini diberikan ruang yang besar untuk saling memberikan masukan
dalam rangka merawat kerukunan umat beragama. Baik Bapak. Untuk hal itu Bapak berarti tadi semua elemen masyarakat itu harus berperan aktif nih Pak. Apalagi di era globalisasi dan moderni saat ini Bapak, kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangat maju, cepat sekali. Nah, bagaimana Bapak untuk Kementerian Agama dalam menghadapi tantangan untuk menjaga kerukunan era digitalisasi seperti ini Bapak? Iya, ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa keberadaan teknologi yang saat ini sudah luar biasa, cepatnya luar biasa, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap merubah pola mindset masyarakat gitu. Maka ini yang dipakai pula, kami memiliki organ-organ di dalam Kementerian Agama. Ada yang namanya penyuluh agama. Kita penyuluh agama itu alhamdulillah kita sudah ada penyuluh agama Islam, sudah ada penyuluh agama Kristen, ada penyuluh agama Katolik, ada Hindu, Buddha. Ya, yang Konghucu kebetulan saat ini kita belum ada, dan nanti ini pada saat berikutnya mudah-mudahan segera juga ada gitu, karena saat ini baru ini yang bisa kita lakukan. Dan kita memperkuat kepada teman-teman sekalian. Para penyuluh ini sudah kita berikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan di berbagai kesempatan yang dilaksanakan baik oleh Balai Diklat atau mungkin dengan kursus-kursus yang diikuti oleh para masing-masing penyuluh itu. Dan terakhir kemarin kami mengundang salah satu narasumber ini yang sudah piawe, yang sudah istilahnya mendapatkan apresiasi kejuaraan-kejuaraan dalam bidang mereka membuat media sosial di Instagram dan seterusnya. Itu kita undang beliau untuk memberikan kepada kita semuanya untuk menangkal hal-hal yang barangkali nanti berita-berita yang tidak pas. Tapi mestinya saat ini kita sudah sering sampaikan, ayo diajak kepada para masyarakat, tentunya literasi media sosial itu harus kita tekankan. Literasi media sosial juga harus menjadi bagian materi pengajian, penyuluhan begitu. Jadi agar masyarakat nanti tidak mudah gampang dengan adanya berita-berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kemudian berita hoax. Nah, itu. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan ini terus dan mudah-mudahan efektif di setiap kecamatan. Alhamdulillah kita sudah ada penyuluh-penyuluh yang ada di tempat kita. Berarti penyuluh yang ada di kecamatan itu kemudian diberikan pelatihan begitu nggak Pak? Ya, tentunya kita karena keterbatasan dari beberapa segi jadi nanti penularan. Jadi kita undang dulu setiap kecamatan satu. Kemarin kita, dan mereka sudah punya kelompok-kelompok Pokjaluh namanya, kelompok kerja penyuluh, dan sekarang kita terakhir memiliki namanya Asosiasi Penyuluh Republik Indonesia cabang Kabupaten Sragen. Nah, itu asosiasi penyuluh ini berisi dari berbagai penyuluh-penyuluh yang berbeda agama, semuanya kumpul di situ. Nah, itu diberikan kita ruang yang baik untuk terakhir kemarin pembinaan bagi mereka, sehingga nanti punya misi yang sama, bahasa sama gitu, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Berarti setelah mendapatkan pelatihan seperti itu Bapak, kemudian para penyuluh itu juga harus menyampaikan pada masyarakat seperti itu Pak, agar lebih tersampaikan gitu, untuk literasi media sosial Pak. Karena memang pengaruhnya sangat besar Pak. Kalau tidak ada literasi kira-kira dampaknya apa Bapak kalau misalnya mereka tidak memiliki atau kurang terhadap literasi media sosial? Iya, tentunya kalau masyarakat rendah terhadap literasi media sosial kan gampang dipengaruhi oleh para netizen barangkali berita-berita hoax, kemudian gampang dia baca, dia pahami, dia share, sementara ini nggak ada kebenarannya. Nah, maka ini di era seperti ini sekarang termasuk para penyuluh agama, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, para dai, para penerang juru agama itu sudah semestinya sekarang kita harus mampu memahami literasi media sosial ini. Siap Bapak. Baik Bapak, selanjutnya Bapak untuk dalam pendidikan agama sendiri Bapak, upaya dari Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di lingkungan madrasah itu seperti apa Bapak? Iya, luar biasa sekali ya di era sekarang ini.
perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah sudah cukup luar biasa, ya kan? Bagaimana pemerintah sudah memberikan program-program baik yang dilaksanakan mandiri oleh Kementerian Agama atau yang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, ya, dari MKR dan seterusnya. Sekarang pola-pola madrasah sudah luar biasa. Dari sisi sarpras, alhamdulillah perhatian pemerintah kepada kita, sudah banyak bangunan-bangunan yang dipenuhi dengan bersumber SPSN, dengan pengajaran, tenaga pengajar, penambahan guru-guru P3K, ya. Meskipun belum cukup, tapi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah sangat luar biasa. Khususnya di Kabupaten Sragen, bagaimana kita mampu untuk memberikan ini penyebaran guru-guru agar bisa terpenuhi di masing-masing satuan pendidikan madrasah. Ini yang luar biasa. Yang kedua, mohon maaf, ini tentang rohnya pendidikan ini, ya, kan kurikulum ini. Ya. Nah, saat ini nampaknya juga sedang diberikan, ya, yang saat ini sudah berjalan. Ini mungkin nanti ada tambahan lagi bahwa ada perbaikan kurikulum terhadap pendidikan yang dilaksanakan di madrasah. Meskipun saat ini baru dikembangkan oleh pusat, tapi pada saatnya nanti kita harus bersiap-siap ini nanti menyesuaikan dengan kurikulum yang saat ini baru digodok itu, ya. Nanti mudah-mudahan nanti akan lebih efektif di dalam pembelajaran siswa-siswa madrasah. Oke, Bapak. Ya. Berarti kurikulumnya ini pasti lebih, harapannya lebih ada perbaikan gitu Pak, ya, di masa yang selanjutnya seperti itu ya, Pak. Iya. Oke Bapak, kemudian Bapak tadi kaitannya dengan lembaga-lembaga ya Pak. Yeah. Tadi di dalamnya tadi ada lembaga, kemudian bagaimana Kementerian Agama kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam penguatan tadi Bapak, penguatan toleransi atau keutuhan beragama Bapak. Iya. Jadi ini yang menjadi poin penting juga, bahwa tadi yang kita bicara soal merawat kerukunan itu, kita kan tetap memberdayakan jadi lembaga-lembaga keagamaan yang ada di tempat kita ini. Bagaimana masing-masing lembaga itu bisa saling memberikan masukan. Ya, istilahnya begini. Dulu ada istilah di zaman dulu, zaman menteri sebelum beberapa yang lalu itu muncul istilah satu. Kita harus bisa mampu mewujudkan kerukunan internal umat beragama. Bagaimana lembaga-lembaga keagamaan itu mampu, ya, menjaga, merawat ini umatnya satu internal itu harus bisa rukun. Internal berarti di dalam ya, sendiri dalam itu ya, Pak. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, Katolik ya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, itu di dalamnya harus mampu merawat. Itu namanya kerukunan internal umat beragama. Pasti kan ada perbedaan-perbedaan di situ, ya. Yang kedua, mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Ini yang penting sekali. Bagaimana masing-masing elemen ini bersatu padu bersama untuk mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, maka program yang kemarin ini masih ada dan ini masih akan berlanjut dengan program moderasi beragama. Apa moderasi beragama? Agar masing-masing pemahaman di dalam satu agama itu tidak melenceng, ya, dari tujuan asasi beragama, ya. Tidak sampai mereka itu memiliki pemahaman yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, radikal, dan kemudian malah justru dewe menjadi orang yang liberal dan seterusnya, atau bahkan ateis itu. Jangan sampai. Maka konsep moderasi beragama adalah kita berada di tengah-tengah agar kita mampu untuk menghayati, memahami, menghayati dan mengamalkan agama dengan baik. Sehingga kalau dah itu baik, maka insya Allah nanti ada kerukunan antar umat beragama. Dengan istilahnya, ya, moderasi beragama itu indikatornya, ya, satu, orang beragama itu orang yang bermoderasi beragama itu nanti muncul sikapnya yang dia betul-betul komitmen kepada kebangsaan negara Republik Indonesia ini. Ya, kita harus bersyukurlah ini kita itu hidup di sebuah negara yang gemah limpah roh jinawi, gitu. Wah, apa-apa ada sekarang, coba luar biasa. Maka kita harus bersyukur kita hidup di dalam dunia yang di Indonesia yang seperti ini. Kedua, dia memiliki toleransi, tepo seliro dengan satu sama lain. Iya, perbedaan pasti ada, tapi jangan perbedaan itu kemudian menjadikan
masalah kepada kita untuk tidak bersatu. Bersatu, nggih, Pak. Iya. Yang ketiga, munculnya sikap anti kekerasan, ya kan? Agama itu pasti mengajak kedamaian semuanya. Semua agama menghormati harkat martabat manusia. Jadi kalau orang beragama mengaku orang beragama kemudian kok dia mencaci maki, kemudian dia menyakiti atau bahkan kemudian dia sampai menumpahkan darah yang lain, wah itu justru berbalik dengan tujuan orang beragama. Ya, jadi seperti ini yang diharapkan. Dan yang keempat tentunya bagaimana orang yang beragama itu juga mampu ini menghargai ya kearifan lokal yang ada berkembang di masyarakat. Kalau itu bisa terwujud dengan baik, maka insya Allah kita merawat. Dan alhamdulillah kita punya di Sragen itu 2 model kampung moderasi beragama. Satu di wilayah Kecamatan Sragen, yang kedua di wilayah Kecamatan Sidoarjo. Itu menjadi model kita kampung moderasi, yang di situ satu kampung mereka beraneka ragam pemeluknya, ya, tapi toleransinya, kerukunannya, ya, teposelironya luar biasa di sini. Dan ini menjadi bagian proyek pelaksanaan moderasi beragama. Mudah-mudahan nanti ke depan terus berkembang dengan baik. Berarti memang moderasi beragama ini juga sudah disampaikan ke masyarakat, Pak, nggih? Ya. Sudah disosialisasikan juga nggih, Pak? Iya, moderasi beragama kan sudah kita sampaikan melalui seluruh pegawainya, ya kan, ke madrasah-madrasah, guru-guru madrasah kemarin juga ikut kan, ada yang kita undang ikut diklat di kantor, ya, beberapa waktu 5 hari apa 6 hari itu. Kemudian yang di masyarakat, para penyuluh juga kita kasih materi-materi moderasi beragama. Kita juga pernah bekerjasama dengan Kesbangpol, ya. Saya juga pernah menyampaikan tentang materi ini di Badan Musyawarah Antar Agama Kristen, itu juga pernah sama, dan yang lain-lainnya. Semua FKUB termasuk di dalamnya ini sudah paham terhadap moderasi beragama ini. Harapannya apa? Ini nanti akan selalu muncul sifat-sifat tentang keterbukaan, terus kemudian mengajak hal-hal yang kebersamaan, gitulah. Akhirnya apa yang diharapkan? Kerukunan terwujud dengan baik. Iya. Kalau memang moderasi ini berarti program nasional nggih, Pak? Program nasional, ya. Iya. Jadi jangkanya memang satu Indonesia gitu ya, Indonesia, Pak? Iya. Tadi Bapak ada hal yang menarik, Bapak. Tadi ada yang namanya kampung moderasi nggih, Pak? Iya. Kampung moderasi di Sragen sama di daerah mana, Kecamatan Sragen sama di Kecamatan Sidoarjo, ya, di kampung. Oke, Bapak, dari Kecamatan Sragen sama Sidoarjo, kenapa tadi 2 kecamatan tersebut kenapa dipilih sebagai program moderasi, Bapak? Iya. Mungkin ada kriterianya. Jadi kita ini kan namanya untuk proyek dulu ya, melihat bagaimana pola kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara itu bisa dilihat dengan pola-pola tertentu. Salah satunya adalah terwujudnya stabilitas, ya, keamanan, terwujudnya gotong royong, terwujudnya kebersamaan antar warga yang ada di situ, meskipun berbeda-beda agama. Itulah, maka kita pilih di 2 tempat. Ini kampung, baru kampung, belum sampai di kampung, ya, di kampung. Di Kecamatan Sragen, dan salah satu kampung itu di Sidoarjo. Itu yang kita pilih untuk menjadi ini nanti proyek. Nah, mudah-mudahan kalau ini baik nanti kita besarkan lagi kembali, ya, dikembangkan lagi, ya. Akhirnya apa yang kita harapkan, kita bisa merawat kerukunan umat beragama, ya. Untuk mencapai moderasi itu kira-kira tipsnya seperti apa, Bapak? Tipsnya adalah pemahaman dan penghayatan agama yang baik. Jadi kalau orang beragama itu harus dipahami dengan baik, dihayati dengan baik. Setengah-setengah gitu. Jangan setengah. Ya? Dan yang lebih lagi itu bukan hanya sebagai teori pemahaman, diamalkan dengan baik. Maka kita mengajaklah, ayo ini warga madrasah Mansa ini, ya, kita memberikan keteladanan lah, kepeloporan, keteladanan, pembiasaan yang baik kepada warga Mansa ini, khususnya anak-anak ini yang penting ini. Karena mereka nanti akan menjadi generasi penerus kita semuanya. Kita bekali dengan mulai saat ini dengan hal-hal yang tadi itu, bisa toleransi diajarkan di sini, kebiasaan antri misalnya, terus penanaman keadilan
pengamalan tentang penegakan kita bermusyawarah itu kan, ini kan ada namanya kalau di siswa itu OSIS itu namanya? OSIS, iya itu kan bagian-bagian organisasi iya. anak-anak yang kita mulai bekali dengan hal yang mengenalkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi sebenarnya dari hal-hal yang sederhana ya Pak ya. Dari hal-hal yang sederhana kemudian kalau semuanya juga melaksanakan kan tercipta harmoni itu tadi ya Pak ya. Maka Kementerian Agama ini mulai tahun 2021 ketika saya masuk di sini, tagline apa yang kita ambil adalah kemenakslagen harmoni. Harmoni. Iya, harmoni itu kan luar biasa sekali. Ketika kita pandang, wah masya Allah indahnya. Ketika kita dengar harmoni itu kan juga wah enak, nikmat, dirasakan gitu. Nah itu harapannya semuanya ini kita mengajak kepada warga Kementerian Agama khususnya ya di madrasah-madrasah, ayo mulai kita teruskan ini yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak itu bukan sekadar teori-teori yang kita ajarkan, tetapi ayo dipahamkan, dihayati dan terus diamalkan. Jangan terus kemudian jadi saya senang ada beberapa madrasah itu yang mengawali dengan bacaan hafalan Al-Quran. Yang kedua ada sholat duha berjamaah di tingkat madrasah Hidayah itu. Terus sholat berjamaah di salah satu, hampir semua madrasah di kita itu sudah berbasic ada masjidnya sehingga bisa membiasakan. Jadi ini pembiasaan yang kita bangun terhadap anak-anak kita biar mereka nanti itu kan. Jadi kalau anak itu punya pengalaman yang baik, insya Allah nanti kalau mereka jadi orang sukses itu teringat baiknya nanti loh. Ya gitulah ya. Jadi tidak mudah terbawa arus tidak mudah terbawa apalagi arus. zaman sekarang ya Pak. Jadi baik Pak, terkait tadi Bapak disampaikan bahwa Kementerian Agama itu kan sebagai pelayan masyarakat Bapak. Yeah. Untuk Kabupaten Sragen sendiri Bapak, inovasi apa yang mungkin sudah diterapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Bapak? Iya. Kita sebenarnya sudah memberikan beberapa inovasi ya terkait dengan layanan online. Ya. Meskipun ya kadang-kadang masyarakat itu lebih suka berhadapan langsung ya, Pak? Iya. Kok kayaknya kok nggak mantap gitu loh. Saya juga mereka datang sendiri kita sebenarnya ngurusin apa-apa tata administrasi persuratan itu online gitu. Online sebenarnya ya, kecuali yang memang harus datang sendiri itu ya. Sekarang haji juga online bisa. Sekarang dari sini kita mendaftar pakai ini juga bisa sekarang. Tapi orang itu kalau kok saya juga ya ini ya nggak datang langsung gitu itu ya kurang marem atau kurang mantap gitu loh. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya datang pun langsung ke kantor itu juga di sana pakai online juga nggak Pak? Iya, beberapa yang harus online juga online. Kayak misalnya kita mau mengajukan izin pendirian madrasah, izin pendirian pondok pesantren, izin TPQ dan seterusnya itu ya dilayani sampai sana nanti juga akhirnya dari rumah itu sebenarnya bisa kok majukan semuanya gitu kan, tinggal nanti kalau ada kekurangan ada kesulitan kita bantu lah, kita fasilitasi. Tapi rata-rata ya ini karena agama itu kalau nggak ketemu namanya langsung ini ya Pak nggak itu ya tapi kita nggak apa-apa, kita suka juga teman-teman sudah siap untuk online maupun yang tidak online pun juga bisa kita layani dengan baik insya Allah. Iya. Baik Bapak Iksan, tadi Bapak saat ini kita tahu bahwa permasalahan sosial Bapak di dalam masyarakat terutama remaja itu ada yang namanya isu pernikahan dini Bapak. Iya. Isu pernikahan dini Bapak. Ini bagaimana pandangan Bapak terhadap pentingnya penanaman pendidikan karakter Bapak di madrasah agar anak-anak juga tidak banyak yang melakukan kesalahan atau permasalahan sosial, salah satunya maraknya pernikahan dini Bapak. Iya, ini memang menarik ya kita bahas. Cuman kemudian kemarin karena ini madrasah Haliyah itu tidak saya datangi oleh teman-teman. Jadi begini, undang-undang kan sudah mensyaratkan ya pernikahan itu minimal usia 19 tahun. Iya kan? Tapi ya di pengadilan agama kita Sragen ini karena ada namanya dispensasi nikah. Jadi boleh menikah di bawah usia 19 tahun manakala mendapatkan dispensasi izin nikah dari pengadilan agama. Dan di tempat kita itu ya banyak Pak. Mau bilang ini menjadi ini juga Jawa Tengah ini salah satu kabupaten yang disorot juga di kita ya, di kita luar biasa masih lumayan banyak itu.
Jadi akhirnya apa? Kita menyampaikan kepada, utama kami adalah peran penyuluh ini yang ada di tempat kita semuanya kita bekali dengan materi-materi itu juga. Jadi materi stunting, materi-materi ekonomi, materi nikah dini juga ini menjadi bagian kita. Dan kemarin, ini belum lama ya, 1-2 bulan yang kemarin itu karena dengan keterbatasan anggaran dan seterusnya, dari Kemenak itu mengadakan namanya bimbingan remaja usia BRUS, bimbingan remaja usia nikah, ya. Itu yang kita plotkan kemana? Beberapa SMA dan SMK di wilayah Sragen. Ya. Jadi disosialisasikan. Sudah kita datangkan ke sana. Dan itu yang bicara ke sana adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus. Tidak bisa setiap orang bisa, enggak. Itu udah kita. Memang sudah dibekali. Sudah dibekali itu. Jadi mohon maaf ya, karena insya Allah warga Mansa ini Alhamdulillah Bapak. Saya pandang gini, mudah-mudahan itu ya. Jadi pesan saya ini ya, bagi anak-anakku sekalian yang di warga Sragen itu ya, oke lah, kita berusaha bagaimana untuk mengejar prestasi-prestasi dengan baik terlebih dahulu ya. Jadi kalau nikah itu kalau bisa ya lebih dari 19 tahun ya, karena dari sisi kesehatan dan dari sisi penelitian apapun ya, salah satu penyebab stunting itu kan diantaranya juga adanya pernikahan usia di bawah usia itu juga. Maka ayolah kita siapkan secara secara fisik, secara kejiwaan, secara emosi itu kan ya. Nah, kemudian ayo juga anak-anakku sekalian kita selalu berusaha lah ya, isi hari-hari kita dengan yang berprestasi lah, yang belajar yang positif. Monggo kita masuk ke Karang Taruna, kita masuk ke kumpulan-kumpulan olahraga, seni dan seterusnya lah, itu biar untuk melatih jiwa kebersamaan kita, jiwa-jiwa yang kita miliki, biar nanti terus yang kedua coba jauhi hal-hal yang negatif ya apalagi sampai ada narkoba, kemudian pergaulan bebas dan seterusnya, ini harus kita hindari betul. Yang tentunya peran dari madrasah, peran orang tua ini harus kita bangun ya. Jangan sampai di madrasah baik kemudian di luar tidak berlaku baik, itulah. Jadi komunikasi antar orang tua dan guru yang ada di tempat itu ayo kita jalan dengan baik. Ya, kalau ada apa-apa dikomunikasikan. Kan sekarang kan modelnya grup-grup ya, ada grup WA apa ini, Pak. Grup wali sekian itu tolong dikomunikasikan. Dan orang tua juga tentunya jangan merasa semuanya dibrokin gini madrasah. Enggak bisa itu ya. Jadi harus bekerja sama. Jadi pendidikan itu kan ada tiga madrasah inti, kedua orang tua, dan ketiga lingkungan kan. Jadi ini harus dijaga dengan baik. Nanti orang tua sudah pasrah bongkoan ke madrasah ya, kadang-kadang nanti ini yang bisa jebol ini karena pengawasan madrasah. Meskipun kita yakin ya di antara penduduk di sini ada banyaknya bekerja di luar atau merantau di luar kota ya, kadang-kadang putra putrinya juga cuman diawasi oleh simbahnya yang mungkin sudah sepuh dan seterusnya. Maka ini hubungan komunikasi ini biar baik sehingga ada hal-hal yang kurang baik dalam perkembangan siswa bisa kita segera antisipasi gitu ya. Tadi Bapak karena setiap tahun itu selalu ada peningkatan gitu Pak, berarti terhadap kasus-kasus pernikahan dini gitu Pak. Faktor utama yang menyebabkan banyak kalangan remaja sekarang kok malah pada melakukan pernikahan dini itu apa ya Pak? Ya. Ini yang ada proses penelitian ya nanti dan yang tentunya yang mungkin ya pergaulan bebas itulah yang menyebabkan kadang-kadang terjadinya pernikahan di usia dini. Maka nyun sewu tadi saya matur ya, ini juga orang tua mari kita libatkan lah untuk pengawasan anak-anak kita semuanya lah ya, jangan sampai terlibat pergaulan bebas karena yang terbanyak itu ya, apalagi sih kalau bukan yang tadi itu jadi kalau usia nikah dini itu rata-rata itu ya mesti yang terpaksa karena adanya pergaulan bebas, adanya hal-hal yang menjurus kepada pendidikan seksual yang itu dia tidak paham. Akhirnya mungkin kalau orang dulu mengatakan
kecelakaan atau apa dalam tanda kutip ya, kecelakaan. Dalam tanda kutip Bapak. Itu terus akhirnya minta dispensasi ke pengadilan. Pengadilan terus akhirnya juga nggak bisa menolak, akhirnya diperintahkan. Jadi dispensasi itu pengadilan memerintahkan kepada kepala KUA untuk menikahkan si dia dengan siapa calonnya. Kalau secara undang-undang usia menikah itu 19 tahun. 19 tahun. Itu baik laki-laki maupun sama, perempuan, 19 laki-laki ataupun wanita. Sama. Iya. Usia pernikahan usia dini itu usia SMP mungkin nggak Pak? Ya di bawah 19 tahun lah. Itu ya. Mungkin kalau kelas 1 madrasah itu kan ya madrasah aliyah itu kan mungkin udah agak dewasa ya, mungkin gitu. Tapi ya tadi sekali lagi ayo ini kita saya juga tidak melihat ya kalau di pengadilan itu datanya itu apakah ada latar belakang pendidikan ya. Ini menarik, nanti kita kaji nanti. Nanti saya mau meneliti ya di antara beberapa pengaju permohonan anak yang dispensasi itu. Nanti ini yang lulusan dari madrasah ini kira-kira mudah-mudahan tidak ada. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Jadi ini menarik, nanti akan kita diskusikan dengan pengadilan nanti. Dikaji agar mungkin mendapatkan solusi seperti itu nggih Pak nggih. Iya. Bapak, ini terkait tadi ada dispensasi begitu. Berarti mau nggak mau undang-undang yang ada ini ini Pak, apa namanya? Ditabrak gitu atau gimana Pak? Bukan menabrak, sesuatu aturan itu kan pasti nanti ada solusi, ada solusi ya. Jadi tidak mungkin kemudian mentok, nggak ada. Termasuk di dalam undang-undang perkawinan itu ya, bahwa nikah usianya 19, tapi tadi solusinya kalau tidak sampai itu kan pasti ada solusinya. Larinya kemana? Ke PA. Jadi setiap undang-undang, setiap aturan kan ada solusinya kan. Ya kan, orang pajak aja bisa diberikan keringanan kok, ya pajaknya sekian diberikan keringanan, bahkan apapun mesti ada solusinya. Jadi aturan sudah bagus sebenarnya, sudah bagus untuk bisa menjaga agar kualitas perkawinan itu bisa terjaga dengan baik, hasilnya juga keturunannya juga terjauh dari yang stunting, kurang gizi dan seterusnya. Sebenarnya ini semua dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan ya. Tapi lagi-lagi namanya masyarakat, namanya rakyat, ada yang paham, ada yang tidak, ada yang kebablasan pikirannya, ada yang salah pergaulan, ada yang lain-lain itu. Maka mari khususnya di madrasah ini, ayo jaga terus, ya jangan sampai ada hal-hal yang ini. Peran BP ini sangat luar biasa ini, ya, apalagi guru-guru agama ini, guru akidah, guru akhlak ini ya, monggo ini Bu Kepala untuk bisa mencermati terus gitu ya, jangan sampai nanti ini dengan ini malah nanti saya akan mencoba nanti ke pengadilan agama melihat background pengaji itu nanti lulusan mana gitu loh bisa. Kalau ada di sana loh ya, kalau ada. Pak. Ya kalau iya. Tapi memang pernikahan dini ini kan tidak boleh nggih Pak, karena memang tadi banyak hal-hal atau dampak nggih Pak. Dampaknya kira-kira Bapak, dampak dari segi mental atau mungkin pendidikan itu terdampak sekali nggih Pak? Ya, kita kan sering sudah bekerja sama dengan dinas perempuan, terus dengan dinas-dinas yang lain, puskesmas dan seterusnya. Dari sisi kesehatan reproduksi, ya kalau di bawah usia kan belum sempurna ya. Dan apa akibatnya? Tadi itu salah satu yang saat ini muncul itu stunting ini kan, yang kurang gizi, mungkin perkembangannya kurang. Yang kedua dari sisi kesehatan jiwa kan usia-usia semacam itu juga belum stabil ya. Pak. Dia baru mencari posisi aktualisasi dirinya aja belum ketemu itu kan. Nah akhirnya apa yang terjadi ketika sudah menikah? Ya banyak problem di dalam keluarganya, komunikasinya nggak lancar, mungkin kedewasaannya belum muncul, apa yang terjadi, bertengkar dan seterusnya. Nah ini yang kita khawatirkan. Maka kalau usia nikah di bawah 19 tahun itu memang masih riskan dan rentan untuk melaksanakan perkawinan. Memang karena belum siap secara keseluruhan gitu. Baik dari fisik maupun dari ekonomi jiwa, apalagi ekonomi semuanya ini. Nah ini kan. Jadi gini loh, pernikahan itu adalah sebuah lembaga suci ya sebenarnya. Ini dalam rangka untuk meneruskan generasi kita. Dan itu semua agama itu melindungi tentang bagaimana cara pernikahan yang baik kan gitu. Termasuk di kita, di Islam ini kan sebagai sebuah lembaga yang
apa namanya diawali dengan perjanjian, dan perjanjian itu adalah perjanjian yang diberikan seorang wali nikah ya menyerahkan. Jadi perjanjian misakon golido itu kan itu kan perpindahan wali memberikan kepada tanggung jawabnya kepada calon suami. Harusnya suami kan juga harus kuat itu lah. Ini kalau semuanya belum siap jiwa, siap mental, siap fisiknya, ya siap ekonominya, itu lah. Kadang yang sudah cukup umur saja nggih Pak. Yang sudah tua kadang-kadang juga banyak kandas ini. di tengah jalan lah. Iya Bapak. Tadi Bapak kalau melihat dari pernikahan dini yang banyak, angka perceraian dalam pernikahan dini apa juga banyak Bapak kasus-kasus seperti itu? Ya. Jadi kalau soal ini datanya itu di Pengadilan Agama ya. Jadi memang kami juga belum bisa memberikan lebih rigid ya. Tapi minimal mesti ada. Kalau orang perceraian itu kan banyak faktornya ya. Paling banyak itu kan faktor ekonomi, faktor atau perselisihan KDRT, perjanjian atau KDRT, ya. ekonomi, dan yang paling banyak itu adalah saling berselisih yang tidak bisa didamaikan. Wah, itu susah itu. Padahal itu sudah dilakukan mediasi nggih Pak? Pasti ya, nggih. Udah dari setiap hakim di dalam majelis itu mesti memberikan peluang mediasi. Pertama kali sedang mediasi terus. Apalagi ini bagi yang mohon maaf yang di mana pegawai, baik di Kemenak maupun yang di pegawai di kabupaten itu kan pimpinan sudah memberikan ini rambu-rambu yang agak ini ya, perlu ini penasihatan. BP4 gitu toh, BP4 ke atasan. Jadi atasan dulu terus ke BP4 baru ke mana? Pengadilan. Iya. Kami masih punya ini beberapa PR, pasangan Pak yang belum selesai ini. Ya, ini tugas teman-teman untuk memberikan BP4 tadi. Kemudian Bapak untuk mengatasi tadi upaya yang dilakukan Kementerian Agama khususnya Kabupaten Sragen Bapak untuk mengatasi pernikahan dini selain mungkin ke madrasah-madrasah Bapak mungkin ada upaya yang dilakukan lagi Bapak? Ya, saya terima kasih kepada dinas-dinas terkait juga sudah selalu menyampaikan dengan bahasa dinas terkait ya, dengan kesehatan, dengan dinas perlindungan anak dan seterusnya sudah sama-sama kita lakukan. Penyuluhan di masyarakat melalui Pak di desa-desa kelurahan, di pengajian, di PKK tentang pentingnya kita menyiapkan kematangan bagi para calon temanten itu. Dan sebagai contoh ini sudah kita secara nyata fakta dilihat oleh kita semuanya, ternyata stunting itu salah satu di antaranya juga karena adanya pernikahan di bawah usia. Maka matur nuwun sekali ini saya juga dengan dinas-dinas di Kabupaten Sragen ini yang sudah bersama-sama kita selalu ya, satu suara. Ya, ayo menyampaikan menyampaikan untuk ini tadi itu. Yuk wis pokoknya nikah kudu sing sudah usia gitu. Jadi ini sekaligus sebagai bagian ya untuk saya sampaikan, umur itu bukan untuk membatasi, tidak. Itu cuman bukan untuk melarang orang nikah, tidak. Itu untuk jadi istilahnya menjaga ya agar jangan sampai usia-usia yang seperti itu nanti kemudian terus terlalu bebas, terlalu banyak hal sehingga gampang itu gampang pergaulan dan seterusnya sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Betul. Walaupun mungkin ada regulasi tadi nggih Pak. Iya, walaupun ada regulasi ada regulasi aman tidak seperti itu nggih Pak konsepnya aja. Jadi tetap kalau misalnya remaja yang mau menikah itu tetap harus sesuai dengan usianya secara undang-undang ya Bapak nggih. Tadi Bapak kemudian untuk harapan Bapak atau saran untuk madrasah terutama mungkin MA Negeri 1 Sragen Bapak untuk mengedukasi siswa agar tidak terjerumus ke pernikahan dini itu seperti apa Bapak? Baik, ini warga madrasah Mansa, ini satu-satunya di kota ya, Man Negeri 1 Sragen, luar biasa dari sisi kepercayaan masyarakat, terbukti dengan jumlah siswa yang luar biasa, guru-gurunya yang memiliki profesionalitas yang semuanya sudah memiliki kompetensinya. Ya, ayo kita jaga bersama ya, tidak henti-hentinya dari para guru untuk memberikan keteladanan dulu. Karena itu sangat penting sekali. Keteladanan dalam hal apapun lah.
apalagi dalam penghayatan pengamalan agama. Ayo kita berikan pembiasaan yang baik kepada anak-anak kita sekalian. Yang kedua, tentunya anak-anak juga harus selalu menimba ilmu dengan baik, ya, mencari teman-teman yang memang teman-teman yang betul-betul bisa mengajak dalam kebaikan, ya. Jadi hindari hal-hal yang bersifat hura-hura, bersifat pergaulan bebas, bersifat ya mungkin gampang meninggalkan syariat-syariat agama. Maka saya titip ini anak-anak sekalian ya. Jadi ayo selalu jaga sholat kita dengan baik. Ini jaga betul, karena ini menjadi bagian proses pintu sukses itu anak-anak itu. Laksanakan sholat dengan baik. Syukur jamaah. Yang kedua, anak-anak, ayo selalu kita baca Al-Quran. Harus bisa. Tamatan madrasah aliyah tidak boleh lulus nggak bisa baca Al-Quran. Harus ini bisa, para ya, bapak ibu guru madrasah mempunyai kewajiban ya. Meskipun itu sebenarnya lulus MI itu harus bisa, tapi madrasah aliyah coba dicek nanti. Ayolah, ini bagian dari cara kita berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa. Ya kan? Itu pembiasaan. Yang ketiga, ayo latih anak adik-adik semuanya ini untuk selalu berbagi. Adalah bersedekah. Bersedekah itu bukan hanya bersedekah materi, bukan bersedekah uang, bukan, tapi bersedekah pikiran, berbagi ilmu, bersedekah tenaga, berbagi tenaga untuk kebaikan-kebaikan kita di masyarakat dan seterusnya. Jadi ini kalau kita lakukan, ya, ini menjadi dasar mereka nanti untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saya yakin orang Sragen banyak orang yang sukses di sini. Bahkan ini saat ini juga ada menteri juga, gitu. Kita warga madrasah, insya Allah madrasah, ayo terus. Ya, banyak madrasah yang kemarin menjadi polisi ya ada, tentara ya ada, yang jadi swasta pengusaha ya ada, semuanya. Ayo teman-teman madrasah ini selalu kita bangun, ya, pembiasaan yang baik. Karena hanya dengan pembiasaan yang baik inilah nanti kemudian dia akan menjadi orang yang sukses. Ya, orang memang tidak ada ceritanya orang malas itu kemudian berhasil. Tidak ada nih, Pak. Enggak ada. Orang ceritanya langsung pinter, enggak ada. Semua pasti butuh perjuangan, proses, ya. Ayo, ini anak-anakku sekalian ya, kita jangan lupa selalu belajar. Hormati kepada kedua orang tua kalian. Bakti kepada kedua orang tua, hormati kepada para bapak ibu guru yang sudah mengajar kalian semuanya. Oh, ini kan bagian kunci-kunci kebaikan besok yang akan datang. Pada akhirnya nanti kalau kita lakukan saat ini, mungkin besok kalau kita punya anak akan seperti kita semuanya. Maka ayo juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu guru untuk selalu memberikan ini ya, motivasi, membimbing, yo ngelok ya enggak apa-apa kita itu. Tapi yang penting adalah pembiasaan yang baik menjadi keteladanan, kepelaporan untuk anak-anak kita semuanya. Insya Allah kita menjadi anak yang pada saatnya penerus kita semuanya. Jadi mulai dari pembiasaan, iya, Bu, Pak, pembiasaan mungkin dari rumah, dari lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang lain, ya Bapak. Iya, tentunya tadi itu 3 hal tadi itu. Ya, siap Bapak. Insya Allah Bapak Iksan, terima kasih Bapak atas informasi, atas bincang-bincangnya pada hari ini. Bapak banyak ilmu, banyak informasi yang kami dapat Bapak, yang semoga bisa bermanfaat untuk sahabat di rumah, begitu Bapak. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, mudah-mudahan Mansa selalu maju terdepan, unggul, berprestasi, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang maju mendunia. Ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Demikian sahabat Mansa Podcast, bincang-bincang kali ini dengan Bapak Dr. Haji Iksan Muhadi, SAG MSI. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di obrolan bincang-bincang selanjutnya.